Shalom. Renungan kebenaran firman Tuhan hari ini terambil di dalam kitab Imamat pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Judul renungan hari ini, Korban kepada Tuhan. Imamat, dalam bahasa Ibrani, kitab ini dikenal sebagai Wayikra atau berkaitan dengan orang Lewi. Kitab ini merinci peraturan dasar atas perjanjian Allah dengan Israel. Perjanjian lama memuat 3 bagian di dalamnya. Pertama, hukum yang harus ditaati oleh orang Israel. 2. Kebutuhan korban saat orang Israel jatuh dalam dosa, seperti yang kita semua lakukan. Ketiga, pilihan yang harus kita ambil masing-masing, apakah akan mengejar berkat atau kutuk. Apa yang membuat imamat begitu penting bagi kita hari ini adalah bagaimana imamat itu menunjuk dan menjelaskan peran Yesus dalam rencana Allah. Kitab ini adalah salah satu harta karun yang sering diabaikan. Sayangnya, ketika Anda mengabaikan kitab ini, membuat Anda kehilangan pengetahuan yang fantastis. Pertama-tama kita membaca tentang peraturan dan ketentuan tentang korban bakaran. Perhatikan bahwa hewan yang dikorbankan tidak mungkin hewan liar. Ayat 2 secara khusus mengatakan hewan itu harus dari ternak. Pengorbanan membutuhkan sesuatu untuk dikorbankan. Pengorbanan apa yang kita berikan kepada Tuhan? Kita tidak perlu mempersembahkan korban untuk penghapusan dosa kita, tetapi kita harus mempersembahkan korban kepada Tuhan melalui waktu kita, uang kita, bakat, harta, dan keahlian kita. Persembahan selalu dimaksudkan adalah si pemberi rela melepaskan sesuatu yang berharga atas miliknya. Itulah sebabnya mengapa dibutuhkan iman untuk memberi kepada Tuhan. Apapun yang kita berikan, marilah kita memberi dari hati yang gembira dan rela. Marilah kita memberi dengan kesadaran untuk menghormati Tuhan kita, jauh lebih besar daripada kesenangan atau kelebihan apapun yang mungkin kita nikmati. Marilah kita memberi dari apa yang paling berharga dari kita, karena kita percaya Tuhan akan menyediakan semua kebutuhan kita. Setelah mengatakan bahwa kurban harus berasal dari harta seseorang, kita diberitahu bahwa itu harus domba jantan yang tidak bercacat. Ini mempersiapkan kita untuk memahami sifat Yesus. Dalam 1 Petrus 2 ayat 21 sampai ayat yang ke-25 memberitahu kita tentang Yesus, bahwa tidak ada celah yang dapat ditemukan dalam kehidupan Yesus. Bahkan ketika orang berupaya menuduhnya melakukan kejahatan, mereka tidak dapat menemukannya dan malah membuat tuduhan palsu. Umat manusia telah berdosa karena kejatuhan Adam dan Hawa. Karena itu, pengorbanan tanpa noda diperlukan untuk menjadi kudus. Namun, hanya manusia yang dapat sepenuhnya memahami kelemahan manusia dan mampu memimpin umat manusia yang rapuh keluar dari lubang dosa dan masuk ke dalam terang pengampunan. Itulah sebabnya mengapa Yesus perlu menjadi manusia sepenuhnya dan Allah sepenuhnya. Galatia 4 ayat 4 sampai dengan 5 memberitahu kita, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Juga dalam Kolose 2 ayat 9 mengatakan, sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Inilah yang menjadikan Yesus satu-satunya korban sempurna, sekali untuk selamanya menghapus dosa kita. Hewan kurban kuno menebus dosa orang yang mempersembahkannya. Di dalam bahasa Ibrani, kata kapar atau penebusan berarti menutupi. Karena Yesus, dosa-dosa kita tidak hanya disembunyikan, tetapi dosa-dosa kita dihapuskan. Itulah sebabnya mengapa kematiannya merobek tirai bait Allah menjadi 2, yang memisahkan antara umat manusia dan hadirat Tuhan. Kita sekarang dapat memiliki kesatuan yang sempurna dengan Tuhan. Bukankah itu sepadan dengan pengorbanan dari diri kita? Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.